Edi Sucipto atau Tan Chong Liam lahir di Yogyakarta 29 April 1948. Bungsu dari 9 bersaudara ini lahir dari pasangan Tan I Liat dan Chia Sik Nyo. Meski hidup dalam kesederhanaan, keluarga ini selalu merasakan kebahagiaan. Menghabiskan masa kecilnya di Beranjangan nomor 24 Semarang, Edi kecil belajar dari orang tuanya bagaimana bertahan dari sulitnya hidup saat itu. Dengan kerja keras, kreatif, dan disiplin. Siapa sangka kelak hal itu membantunya bertahan dari penyakit kanker yang dialaminya berulang-ulang. Menikah dengan Daisy Dianasari, Tae Siolan, Edi Sucipto merasakan betapa hebat istrinya mendampingi di saat-saat sulit menghadapi kanker, penyakit yang 3 kali datang dan hampir merenggut hidupnya. Ajaibnya, ia bisa bertahan dan berhasil sembuh dari penyakit tersebut. Edi Sucipto pun menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah buku yang berjudul Kanker Tak Menghalangi Langkahnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan dalam tayangan berikut ini. Selamat pagi, selamat datang di GKMI Anugerah Jakarta. Puji syukur karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama berada di tempat ini dalam sebuah acara khusus, yaitu acara launching biografi Bapak Edi Sucipto. Sebelumnya kami minta maaf karena acara agak molor 15 menit dari jadwal yang sudah ada, oleh karena memang traffic di sekitar gereja kita ini cukup padat karena di Monas lagi juga ada acara gitu ya. Jadi minta maaf atas keterlambatan ini, tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita bersama-sama untuk
merayakan, mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tak pernah berkesudahan. Dan secara khusus saya yakin ini juga dialami oleh Pak Edi Sucipto di dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari bersama kita mengungkapkan rasa syukur kita, terima kasih kita atas segala kasih kebaikan Tuhan. Kita pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Engkau memberikan bagi kami hari lepas hari anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami berkumpul untuk bersama-sama memuji Engkau dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk acara hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, di dalam nama kuasa Yesus. Engkau memberikan kekuatan bagi kami, kekuatan ekstra, karena kami siap diberkati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan akan menolong hamba-Mu, Pak Edi Sucipto. Biarlah hamba-Mu ini boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang hari ini menyaksikan dan mendengar, siap diberkati Tuhan. Kami berdoa pertolongan Roh Kudus menguasai kami, semua yang ada pada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami menolak segala kuasa si jahat apapun bentuknya yang ingin mengganggu kami. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai kami, memperlengkapi kami, memberkati kami, sehingga pulang kami dari tempat ini kami bawa berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu ini, pertemuan ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, ini adalah kesempatan yang istimewa buat saya. Saya Pendeta Yakobus Kristiono, diberikan kepercayaan di hari yang spesial ini. Dan saya percaya sapaan firman Tuhan di pagi hari ini akan memberkati kita semua, mendasari acara kita. Dan saya yakin ada pesan-pesan Tuhan yang saya percaya secara pribadi juga akan terus digumuli oleh Pak Edi Sucipto. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus atas karya Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ada suka, ada duka. Ada tangisan, ada penghiburan. Inilah warna hidup kami ya Bapa. Tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Sapaan-sapaan Tuhan terus kami alami, sehingga kami boleh tetap menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mohon ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mengerti sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mendasari perenungan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Lukas. Bapak Ibu bisa membuka sabda Tuhan ini bagi yang membawa Alkitab. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya membaca ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 49 saja. Kalau Bapak Ibu perhatikan, maka judul perikop ini, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Demikian firman Tuhan, ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu
ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus setiap waktu menyatakan diri secara pribadi kepada kita. Saya mengalami. Dan saya terlalu yakin Pak Edi Sucipto pasti mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan bersama Tuhan yang telah dilaluinya. Sehingga beliau hari ini akan menyaksikan itu. Tapi pengalaman ini bukan untuk dirinya sendiri. Pengalaman iman bersama Tuhan yang kental dengan damai sejahtera itu disaksikan, disampaikan ke banyak orang supaya yang mendengar juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingin pengalaman itu secara pribadi kepada dia setiap waktu dibagikan kepada orang lain. Semua kita berarti di mata Tuhan. Semua kita memiliki fungsi di dalam Tuhan. Setiap kita bisa membawa jawaban, bisa menjadi jawaban maksud saya atas orang-orang di luar sana, orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan. Saya sangat diberkati dengan acara ini meski belum dimulai launchingnya. Kenapa? Saya coba menebak-nebak kira-kira apa isi bukunya. Kalau saya boleh nebak, isi bukunya tentang pengalaman iman pribadi Pak Edi Sucipto bersama Tuhan. Pengalaman pribadi tidak semua orang tahu, tapi hanya pribadi Pak Edi Sucipto dan Tuhan yang tahu. Tapi itu dibagikan. Dengan kata lain, firman Tuhan hari ini tergenap. Saya pikir ini menginspirasi kita semua. Siapapun kita dengan cara yang hikmat tentu dari Tuhan, lakukanlah, saksikanlah Tuhan kepada siapapun di mana kita temui. Baik di keluarga, di gereja, atau di tengah-tengah masyarakat. Tuhan beserta. Kita berdoa. Kami bersyukur karena sabda Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami kembali bahwa kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sangat terbatas di dalam memahami sesuatu. Kami lemah. Tetapi Tuhan kuat. Dan Tuhan akan selalu menguatkan kami anak-anak-Mu. Meneguhkan kami. Supaya dengan pengalaman-pengalaman yang seperti itu kami dipercaya Tuhan untuk menyaksikannya kepada banyak orang. Baik lewat buku. Baik lewat kesaksian hidup kami. Atas Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Yakobus Kristiono untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan yang memberkati kita semua. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Shalom. Senang sekali Bapak Ibu bisa hadir di acara launching buku dari Pak Edi Sucipto ini. Saudara, ini saya percaya hari ini ada hari yang sangat istimewa, khususnya untuk Pak Edi. Karena selama 1 tahun ini kira-kira saya mendampingi Pak Edi untuk memberikan support untuk pembuatan buku ini, saudara. Dan Pak Edi sangat merindukan hari ini. Dan seperti juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yakobus, kira-kira apa sih isi bukunya Pak Edi? Mungkin teman-teman juga, Bapak Ibu juga ingin tahu gitu ya. Mari tanpa berlama-lama saya mengundang Pak Edi Sucipto bisa maju ke depan. Silakan Pak. Saya cari Pak Edi duduk di mana, ternyata di belakang ya. Saya ingin mendahului dengan seperti behind the scene begitu ya. Apa sih dibalik peluncuran buku ini? Apa sih motivasinya begitu ya? Jadi kira-kira setahun lalu Pak Edi berkata kepada saya, Pak, kita buat buku yuk yang mengisahkan tentang pelayanan GKMI Jakarta. Bagaimana tokoh-tokoh waktu itu, orang-orang yang terlibat di dalamnya memulai pelayanan GKMI Jakarta begitu ya. Awalnya kami berniat untuk membuat, saudara, tetapi ternyata gagal.
Mungkin karena keterbatasan saya untuk membuat buku, jadi akhirnya buku itu tidak bisa dibuat. Lalu saya mengusulkan kepada Pak Edi, Pak, gimana kalau buat biografinya Pak Edi saja? Pak Edi bilang, aduh enggak enak, nanti disangka saya begini begitu. Enggak Pak, ada banyak hal dalam kehidupan Pak Edi yang bisa memberi kekuatan bagi banyak orang. Dan akhirnya setelah mempertimbangkan, sekian waktu lamanya akhirnya Pak Edi memberanikan diri untuk membuat buku ini. Jadi itulah yang kira-kira nanti kita ingin tanyakan begitu ya kepada Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Pagi. Semangat ya, di tengah-tengah seringkali kelemahan yang ada, Pak Edi hari ini terlihat sangat ceria dan semangat. Pak Edi, kita semua itu pengen tahu sebetulnya ya, apa sih yang menjadi motivasi dan tujuan utama Pak Edi itu untuk menuliskan kisah perjalanan hidup Bapak di dalam sebuah buku? Ya Pak Febri sama teman-teman yang hadir, pertama kali kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan bersama-sama kita mendengarkan kesaksian hidup saya yang menurut saya terasa cukup berat. Namun kalau kita sudah bersama Tuhan dalam hidup ini, kita lalu merasa bahwa semuanya akan indah. Saya terharu kalau hari ini saya boleh bersama-sama dengan teman-teman, terutama teman yang lama maupun yang baru, saudara, family, bisa berkumpul. Waktu kita tidak banyak lagi ya, untuk bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Setiap kali saya bersaksi kepada teman atau omong-omong begitu, teman ini mengatakan, itu luar biasa karena Tuhan menolong Anda. Lalu kalau saya bandingkan, ada yang cerita ini, cerita itu gitu. Ya memang segalanya itu sepertinya Tuhan sudah menyiapkan dan menyediakan. Itu kesaksian hidup saya. Nah, lalu mereka mengatakan kalau you bicara sama saya, setelah itu you sakit, you meninggal, dan tidak ada lagi yang bisa mendengar cerita Anda. Saya pikir benar juga. Juga Pak Edi dari Pak Febri, kita membukukan dan sebagainya ini, itu saya sambut meskipun pada awalnya saya merasa agak grogi, apalah saya ini kok sampai harus menuliskan kesaksian-kesaksian itu. Tapi saya merasakan bahwa kesaksian saya yang saya alami itu benar-benar Tuhan menolong saya. Nah, kiranya kesaksian-kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu Pak Febri. Iya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hampir semua kita tahu bahwa Pak Edi ini pernah dengan tanda kutip berkali-kali mengalami kanker, betul ya? Saya pernah lewat di toko buku Gramedia, ada satu buku yang ditulis oleh seorang yang survivor kanker, yang selamat dari kanker begitu, judulnya Dan Alien Itu Memilihku. Artinya dia itu menyamakan mengalami kanker seperti didatangi alien begitu ya. Nah, saya tuh pengen tanya sama Pak Edi, gimana rasanya didatangi alien berkali-kali begitu ya? Didatangi makhluk luar angkasa berkali-kali itu rasanya gimana Pak? Gitu ya. Mungkin semua kita juga pengen tahu. Kalau sekali aja kita dokter lalu dokter bilang, ya Anda kena kanker, itu seperti habis hidup kita, seakan-akan begitu ya. Nah Pak Edi ini kira-kira berkali-kali, beberapa kali kita mau tahu Pak itu Pak. Pertama kali memang ada benjolan, ada 2 di sini. Asalnya kecil lalu membesar menjadi 8 sampai 12 cm panjangnya. Mama saya mengatakan mau periksa dokter gitu. Saya mengatakan tidak sakit kok dan tidak mengganggu apapun, suara, menelan maupun air liur. Lalu tidak diamkan. Satu saat pergi ke dokter, sudah dia mengatakan, gampang nih, saya belek, ambil, selesai.
Karena saya takut dioperasi, saya pergi ke dokter bedah lainnya, Pak. Mengatakan hal yang sama. Takut dibedah, berangkat lagi ke dokter yang lain. Dokter ini kemudian mengatakan, kalau you ke dokter THT dulu. Kalau di THT bersih, saya ambil. Saya mengikuti anjurannya ke THT. THT kemudian melihat di lidah saya itu ada benjolan kira-kira sebesar 3 kali 4 kali 1,3 cm tebelnya itu. Dia mengatakan, besarnya sendiri bagaimana tidak mengganggu Anda waktu menelan dan sebagainya. Tidak, biasanya masih santai aja. Jadi saya ke tempat dokter itu untuk mendengar hasil dari biopsi. Saya sendirian. Kemudian dokter mengatakan, saya siap mendengar vonisnya. Vonis apa, Dok? Anda terkena kanker lidah. Nah, lalu ya saya hanya THT. Nanti terserah penanganannya. Saya kaget ya tidak kaget ya tidak, biasa saja sepertinya. Lalu, tapi darah saya itu tidak ada kandungannya kanker. Jadi kok kena kanker, kenapa, Dok? Dokter ini mengatakan, tidak semua kanker masuk darah. Itu hanya khusus di situ saja. Ya udah. Terus saya pergi ke Singapura karena dokter di sini ada kalanya salah mendiagnosa. Kemudian saya pergi ke Singapura, itu pemeriksaannya, lab dan sebagainya itu semua adalah benar, tidak ada yang salah. Lalu disuruh pergi ke dokter THT, dia meriksa, kemudian dia mengatakan begini, ini sudah terlampau besar. Kalau saya operasi, tidak akan bisa bicara karena dekat dengan pita suara. Jadi saya tidak akan operasi, kamu pergi ke dokter radioterapi, dokter kanker itu apa? Ya, onkolog. Kemudian dia bilang begini, secara keseluruhan ini berat. Lalu dia mengatakan, kalau dioperasi memang tidak bisa bicara. Kalau disinar juga terlampau panjang, mulai dari sini sampai ke sini, yang disinar semuanya. Efeknya, semua saraf itu dari otak turunnya ke leher sampai ke bawah. Ini akan terkena semua efeknya. Dan radioterapi cukup keras. Bagaimana kalau saya kemo dulu? Dan ini metode baru. Biasanya dioperasi atau disinar jadi kecil, dioperasi dihilangkan, kemudian baru ke kemoterapi. Dan yang ke kemoterapi terakhir ini biasanya badannya sudah lemah. Sehingga sepertinya kemoterapi ini tidak ada manfaatnya. Tapi pada saat saya itu, dokter itu mengatakan, ini ada metode baru. Kemoterapi dulu, baru yang lainnya. Anda siap? Saya kemo. Saya bilang, siap. Periksa semua bodi, bagus. Umurnya 45 tahun, dan kuat-kuatnya, semuanya bagus. Saya kasih obat yang paling kuat. Masuk yang terkuat dari jenis itu. Karena bodinya sangat bagus. Ya. Saya jalani itu selama 5 hari, masing-masing sekitar 8-9 jam. Minggu pertama nggak ada masalah. Terlalu berat tidak. Tapi memang tumpah pada hari kedua. Tumpah-tumpah. Lalu setelah 1 bulan kembali ke sana, dikemo lagi.
badan saya mulai lemah. Minum 1 sendok teh gitu aja tumpah, dan tumpahannya itu bisa melebihi 1 sendok teh. Lalu saya bilang, nah bagaimana nggak kurus, minum aja nggak bisa ya. Setelah 2 kali dokternya bilang kembali ke THT, diperiksa. Diperiksa itu hilang, betul-betul hilang itu kanker. Dia bilang, yang di atas tolong ada, dia bilang gitu. Jadi kalau saya merasakan perjalanan sampai ke titik itu, adanya metode baru, itu juga saya mengucap syukur. Ya toh saya gitu. Kenapa kanker saya kok di dekat pita suara, maka tidak diambil. Seandainya jauh dari pita suara, kita juga tidak tahu. Banyak dokter yang kemudian mencoba dialog dengan saya. Minum bir? Tidak. Merokok? Tidak. Lalu apa penyebabnya? Tapi setelah 2 minggu itu dokter yang mengkemo saya mengatakan, badan kamu habis. Nah, kamu minum aja tidak bisa. Tapi sekarang sudah hilang kankernya. Saya hentikan saja. Dokter, betul-betul hilang. Benar, dicek lagi itu tidak ada lagi kanker. Semua dicek lab dan sebagainya tidak ada. Ya udah, selesai. Setelah itu dia takut itu karena kanker ganas, dia takut kalau itu muncul lagi. Disuruh radioterapi, sinar. Sinar di sini cuma 20 detik, balik sebelah sini 20 detik, jadi tidak ada 1 menit. Tapi efeknya sama beratnya dengan kemo. Tapi sakit kanker itu masih ada harapan untuk sembuh. Itu ada yang menjadi ciri buat saya bahwa masih ada harapan sembuh. Lalu tahun kedua ada benjolan kecil di sini, di dekat tulang. Di biopsi lagi sama. Dan dokter di Singapura mengatakan no way, ini harus 6 kali. Nah, itulah perjalanan hidup saya. Yang kedua kalinya kemudian saya jalani lagi. Jadi Ya. sebelum sampai yang ketiga ini. Waktu yang pertama dan kedua kan usia masih 45 tahun. Ya toh, tadi masih kuat-kuatnya. Nah, kanker yang ketiga itu kira-kira usianya sudah 65 tahun lebih ya. Tepatnya berapa? 60 2013. 13 lagi 65. 65 tahun ya. Tentu fisiknya sudah beda. Ketika yang ketiga kali divonis menderita kanker, saya mau tahu pergumulan spiritual Pak Edi bagaimana? Kalau yang tadi kan enggak apa-apa, kira-kira yang kaget enggak, itu enggak gitu kan. Nah kalau yang ketiga ini setelah 65 tahun nih usianya, bagaimana? Rasanya apa? Pergumulan spiritual terutama. Pertama sebetulnya waktu ada benjolan lagi tahun 2013, saya pergi ke dokter di sini. Dia tanya, yang lalu kamu kena kanker berapa tahun yang lalu? 20 tahun. Jangan-jangan ini siklusnya. Karena kanker itu ada siklusnya 20 tahunan. Dokternya itu teman kakak saya juga, dia mengatakan, langsung dicek ya. Karena kakakmu juga kena kanker. Dicek. Lalu saya itu berpikir ya, memang kanker itu disebabkan oleh, menurut saya, dan observasi dengan dokter-dokter, itu pertama kali karena stres. Kedua karena polusi. Ketiga karena makanan yang diawetkan. Keempat ada zat pewarna dan sebagainya. Itulah yang mengakibatkan kanker. Tapi yang intinya menurut saya itu stres. Padahal saya sudah mewanti-wanti diri saya sendiri jangan stres. Tapi sebagai manusia itu muncul pada tahun 2013. Saya tidak tahu kenapa terjadi
Ini seperti pertanyaan waktu pertama kali saya divonis kanker lidah. Saya terus terang malu. Saya balik sedikit ya. Apa yang aku sudah melayani Engkau, ya Tuhan. Lalu kenapa saya kena kanker lidah? Apa dosaku sih? Kok sampai kenanya itu di lidah? Saya bilang begitu. Tapi setelah 2 minggu, saya tidak terima sepertinya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa saya orang berdosa. Jadi setelah 2 minggu itu, saya minta ampun sama Tuhan. Satu hal pengalaman spiritual yang pertama itu, bagi teman-teman yang tahu, mereka mau berkumpul, mau berdoa, saya bilang jangan. Aku malu, karena apa? Karena aku kok kena kanker lidah gitu. Akhirnya ya mereka berdoa sendiri-sendiri aja. Tapi suatu saat kemudian saya bertobat. Ada waktunya itu kemudian saya hubungi Pak Gembala, Pak Yesaya Abdi. Saya membuka diri dan bertobat di hadapan Tuhan melalui 2 hambanya bersama Pak Andreas Setiawan. Dan kemudian saya didoakan pelepasan. Kalau saya ditumpangi tangan gitu dan didoakan. Nah setelah itu saya terbuka dengan teman-teman. Tidak lagi minta teman-teman sendiri-sendiri berdoa, enggak. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Nah kalau saudara ini berdoa, Tuhan hadir. Saudara ini berdoa, Tuhan hadir. Kan kasihan Tuhan. Suruh hadir di sana, di sini gitu. Kemudian saya sangat setuju untuk berdoa bersama-sama di gereja. Lalu sampai ada jemaat banyak yang tahu dan semua berdoa. Nah, disitulah saya kemudian mengucap syukur bahwa saya di awalnya merasa nggak terima, tapi akhirnya saya harus menerima fakta itu dan kemudian saya bertobat. Nah, pengalaman yang spiritual yang berikutnya ini, saya merasa Tuhan yang menolong saya melalui pertobatan, pengakuan saya, doa, itulah yang saya harapkan. Sehingga pada saat banyak dokter atau teman yang menyarankan pergi ke Singapura, Anda disembuhkan di sana. Tidak, yang menyembuhkan saya adalah Tuhan. Cuma melalui tangan dokter. Kemudian saya diperkenalkan dengan dokter di sini, rasanya kok mantep. Dia bilang ini, betul. Langsung tak ambil. Tidak seperti waktu awal. Waktu awal itu mau diambil, saya takut sampai pergi ke dokter bedah lain, sampai ketiga kalinya. Yang ini dokter ini mengatakan mau dibedah gitu, saya mengatakan ya. Saya ke sana Jumat, hari Senin langsung mau dibedah, saya mengatakan ya. Setelah dibedah, kemudian dokter ini mengatakan, kemudian ya, ternyata gondok saya ini dua-duanya bagus. Loh kenapa gondoknya bagus kok bisa membesar? Kemudian dia cari sumbernya. Di belakang gondok itu ternyata ada sesuatu yang jelek dan dia kemudian kerok. Dia tidak tahu ini apa, dia panggil dokter lain, malam hari itu juga dicek. Ini kanker gerah bening. Saya tidak dengar cerita ini. Istri saya juga tidak cerita. Jadi 24 jam kemudian dokternya ketemu saya bilang, maaf, saya salah diagnosa. Nah, kemudian dia baru cerita. Jadi tidak saya ambil. Saya malah ngacungi jempol pada dia. Justru itulah dokter menemukan akar masalahnya. Setelah itu kemudian saya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan jalannya kepada dokter ini. Jangan dipotong, cari sumber yang lain. Kenapa kok bisa sakit ini? Gitu. Dan kemudian dia menemukan adalah kanker getah bening. Itu pertolongan yang luar biasa yang saya rasakan.
Ya kalau mau sudah bilang mau tinggal motong bar selesai. Ya. Nah, saya jualan di kemoterapi dan selesai. Ya. Di dalam buku itu Pak Edi bercerita lebih banyak, gitu saudara ya. Jadi nanti kalau saudara dapatkan, ada kupon yang sudah dibagikan dan saudara akan mendapat masing-masing keluarga satu buku. Jadi saudara bisa baca lebih lanjut. Nanti juga saudara akan lihat satu foto ketika Pak Edi sedang kanker itu dan Pak Edi enggak ya Pak, akhirnya ya. Jadi di foto itu saudara lihat Pak Edi lebih gemuk dari saya, saudara. Baik. Jadi terima kasih Pak Edi, salah satu penyebab kanker karena stres ya. Di sini banyak hamba Tuhan, kalau Sabtu biasa stres karena besoknya mau khotbah. Jadi jangan terlalu stres dengan tugas saudara, gitu ya. Nah, buku itu tidak hanya berbicara tentang pergumulan Pak Edi melawan kanker, tetapi juga hal-hal kehidupan sehari-hari. Bahkan ada satu yang menarik, saudara, yaitu ketika Pak Edi dan Bu Desi menikah. Berarti perjalanan dari Semarang ke Jepara, Pak ya. Nah, mobil pengantinnya mogok, saudara. Waktu itu kan belum kayak sekarang, ya toh? Kalau sekarang mogok tinggal Grab, gitu ya. Nggak ada ya. Ini menarik ini. Ya. Nah, saya ingin tanya begini, Pak Edi ini kan diceritakan bahwa belum lama ketika menikah itu belum lama menjadi orang Kristen. Ketika mobil pengantin itu mogok, kira-kira dalam benak Pak Edi atau pikiran Pak Edi itu yang terbayang apa? Saya tidak boleh menikah dengan Desi. Sudah pakai baju pengantin loh, saudara. Ya, terpikirnya hanya itu. Itu Pak Febri. Karena saya merasa waktu saya mau menikah dengan Desi ini luar biasa. Banyak penghalangnya. Saya orang sembayangan, orang kelenteng. Dan saya anak laki-laki satu-satunya. Karena yang dua kakak saya sudah jadi Kristen, tidak boleh sembayangan. Mami bilang sama saya, kamu harus mimpin sembayangan. Ya, Mi. Tapi Desi itu orang Kristen. Mulai sejak lahir sudah Kristen. Kumpulnya ya sama orang Kristen. Temannya semua orang Kristen juga. Lah kok saya juga tidak cari pacar orang Konghucu juga tidak. Ada ding. Tapi Desi tidak tahu. Bu, sampai hanya acara ini selesai saja ya, Bu ya. Jadi teman-temannya Desi itu semua Kristen kok tidak cari, wong tinggal nyompot salah satu selesai. Kok ketemu sama saya. Itu pergumulan. Sampai saya bilang sama mami saya mau menjadi Kristen pun, saya juga tidak memaksa. Akhirnya mami juga mengizinkan. Kok hanya mau satu kali, kemudian mami beberapa bulan kemudian mami mengizinkan. Biar tajikmu yang teruskan sembayangan. Jadi saya tetap bergumul. Meskipun saya menjadi orang Kristen baru. Sampai mobil mogok itu, mobil itu saya pinjam. Teman baiknya kakak saya, itulah saya pinjam mobilnya. Mobilnya merek apa itu, Pak? Mercy. Mercy kok mogok. Lalu saat itu loh ya, saat itu saya berpikir, memang aku tidak boleh kawin sama Desi atau gimana? Mobil nganten mogok, padahal Mercy kemarin sudah diservis dan tidak bisa dapat gantinya. Bukan persewaan, kalau sewa gampang. Tinggal panggil aja, itu di Demak maju lagi sedikit. Di Kecamatan Gajah. Nah, itulah pergumulan saya. Tapi kemudian... Benar Pak, ya. Itu bagian saya. Ya, ternyata Tuhan memberikan solusi. Ada seorang saudara yang dipakai Tuhan untuk membantu Pak Edi dan Bu Desi melewati masa krisis yang pertama dalam pernikahan. Belum menikah malah waktu itu ya. Namanya Pak Andi Lumengga. Ada Pak? Hadir Pak Andi Lumengga? Tidak tahu sudah hadir belum Pak Andi. Sudahkah hadir Pak Andi? Oh, belum hadir. Oke, tadinya mau saya wawancara sedikit ini. Kalau belum hadir ya sudah Pak, berarti Pak Edi yang harus meneruskan. Jadi akhirnya bagaimana Pak? Momen itu terselamatkan. Jadi menikah enggak waktu itu? Ya jadi. Sudah 41 tahun lebih. Tahu-tahu Pak Andi ini datang ke tempat saya. Pak Andi ini gini ya, ini mobil kan iring-iringan.
Dia itu naik mobil sendirian, disetir sendiri. Tidak ada penumpang yang lain. Biasanya itu mobil pengantin itu iring-iringkan dan aku nunut kamu dan sebagainya. Lagi zaman itu ya Pak? Ya, ya. Lalu dia bilang sama saya, tidak mungkin nunggu ini karena remnya macet. Nah, datangkan montir juga tidak bisa. Pakai mobilku aja. Warnanya sama, hijau. Aku sendirian dan ada AC-nya. Dari iring-iringan mobil 6 atau 7 itu hanya dia yang pakai AC. Meskipun mobilnya kecil. Jadi itulah pengalaman hidup saya. Ojo kagetan mungkin gitu ya. Ada begitu kaget tidak mau kawin sama disindak. Ternyata Tuhan sudah menyediakan. Jadi kemudian kita pindah. Kemudian kalau orang Jawa itu kan ada kain merahnya apa itu juga kita pindahkan. Kemudian berangkat ke Jepara berlangsung. Ya, pertanyaan sama Pak. Merek mobilnya apa waktu itu Pak? Mazda. Dari Mercy ke Mazda, sama-sama M, saudara, masih mending. Oke, ya. Itu juga ada di dalam buku Pak Edi, saudara. Jadi ada banyak hal sisi-sisi kehidupan yang mungkin kita tidak tahu, yang saudara bisa akan dapatkan ketika membaca buku tersebut ya. Pak Edi ini orang yang bukan latar belakang Kristen, setelah jadi Kristen, lalu jadi orang percaya, lalu bagaimana Pak Edi melihat kaitan antara akal budi, lalu kemudian antisipasi, dan kehendak Allah dalam hidup kita. Pak Edi ini kan orangnya pemikir, saudara. Hal-hal semua dipikiri, begitu ya. Nah, jadi apa kaitannya Pak? Antara akal budi, antisipasi, dan kehendak Allah dalam hidup kita? Ya, setelah saya dibaptis, saya tahu adanya kehendak Allah yang dimana kita harus mengikuti. Bagaimana tahu kehendak Allah yang bagaimana? Kok tidak bisa komunikasi? Ya. Tapi yang saya alami pada saat saya menderita kanker, itu saya kalau berdoa kepada Tuhan itu sampai tangan saya angkat. Sebenarnya tolong Tuhan ngangkat saya, karena saya tidak tahan sakitnya, lemesnya, tidak bisa apa-apa. Sampai bawa pespot ke dalam kamar. Makan tuh tidak bisa, minum juga bisa. Jadi saya sungguh merasakan pergumulan waktu sakit kanker itu, saya sangat dekat dengan Tuhan. Saya menerima apa adanya, saya berdoa langsung dengan Tuhan. Nah, itulah pengalaman hidup saya yang tidak pernah saya lupakan. Sehingga kalau dalam firman Tuhan dikatakan akal budi kita itu juga asalnya dari Tuhan, memangnya seperti itu. Kita bisa begini semuanya kan karena dari Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi melihat hidup kita sendiri ini pun juga kita hidup dengan penuh antisipasi. Oh, nanti mau hujan nanti bulan depan ada banjir dan sebagainya. Itu kan mengantisipasi. Jadi dengan akal pikiran kita, dengan pemikiran antisipasi tadi, kemudian bagaimana mengerti Tuhan. Nah, karena kita dekat dengan Tuhan, akhirnya kita sepertinya harus mencari pergumulan. Bukan sudah tahu kehendak Tuhan, lalu kita baru jalan atau tidak. Tidak. Digumuli. Gitu, Pak. Oke, ya. Pak Edi, ini pertanyaan terakhir nih, dua langsung saya rangkum menjadi satu. Pak Edi akhirnya sampai kuliah, sampai MBA, sampai di Prasetya Mulia. Apakah itu yang mendasari atau yang melandasi Pak Edi sehingga Pak Edi selalu berpikiran itu dengan konsep atau prinsip manajemen 5W dan 1H dan gitu? Sehingga dalam banyak hal Pak Edi selalu mengatakan why? Ya. Jadi saya kerja pertama kali itu di tempat kakak kandung saya. Padahal saya itu hanya punya ijazah SMP dan raport SMA kelas 1. Mirip Bu Susi Menteri ya Pak tadi ya? Mungkin. Setelah masuk ke SMA 2,
sekolahnya ditutup tahun 65. Sehingga saya tidak punya kesempatan sekolah lagi. Kembali ke sekolah Tionghoa juga ditutup kemudian. Saya bilang sama papi saya, mungkin saya tidak boleh sekolah. Bagaimana seseorang yang tidak lulus SMA mau bekerja kepada kakak kandungnya, apa yang bisa saya berikan? Saya tidak mau makan gaji buta. Saya mau unjuk diri bahwa saya bisa kerja. Tapi saya tidak tahu tentang ijazah dan sebagainya itu. Jadi akhirnya saya berusaha belajar apapun saya pelajari. Kakak saya bekerja berusaha di kontraktor bangunan, sehingga saya juga berusaha kursus namanya konstruksi bangun itu bagaimana. Sehingga intinya saya tahu. Nah, keinginan belajar itu juga kemudian saya alami juga dengan pergumulan dengan Tuhan. Waktu saya sedikit tambahkan ya tadi, sedikit contoh. Setahun sebelumnya saya mau pergi Amerika sama istri saya, tahun 80, kita bergumul dan minta tolong kepada Tuhan. Dengan akal budi, antisipasi, dan kemudian kami pergumulkan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau pergi. Kalau Tuhan izinkan. East dan West Coast. Dan 3 minggu. Meninggalkan anak yang baru 1 tahun. Anak pertama. Tuhan, kalau tidak boleh pergi, tolong berikan tanda. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda halangan dari Tuhan, itu artinya kehendak Tuhan bahwa saya dan istri boleh pergi. Sampai pada waktunya tidak ada halangan apapun, kemudian kami berangkat. Hari pertama sampai ke Vancouver. Sampai sana makan malam. Kemudian ada berita, tulisannya mengatakan something happened in Indonesia. Nah, dari Indonesia mana dikumpulkan? Dia memberitahu something happened. Silahkan call ke rumah atau kemana, tanya. Kemudian saya telepon ke rumah di Semarang. Saat itu kejadian di Solo kemudian merembet ke Semarang tahun 80. Zamannya Gubernur Suparjo Rustam. Saya telepon ke rumah, ada yang terima, pembantu. Ya, ada huru hara lipat dan sebagainya. Itu lengkapnya saya cerita di sana. Setelah itu istri saya mengatakan pulang. Loh, kita kan sudah diizinkan pergi sama Tuhan. Kenapa harus pulang? Kemudian saya konfirmasi dengan tajik saya yang di Jakarta. Benar. Ada kejadian di Solo dan Semarang. Kamu tidak mungkin telepon ke Semarang. Loh, aku barusan telepon loh. Nah, itu yang saya katakan mujizat. Karena pada saat saya belum diblokir, Solo sama Semarang, itu saya sempat call. Tapi setelah itu katanya diblokir. Pesawatmu juga diblokir. Kowe kalau pulang, kamu tidak akan bisa pergi ke kota Semarang. Teruskan saja. Nah, setelah diteruskan sampai selesai. Nah, nanti baca bukunya ya. Nanti yang sudah selesai akan diberikan buku. Itu kita lanjutannya. Nah, waktu saya juga kerja, kenapa saya itu? Karena saya senantiasa ikut latihan manajemen, Pak. Gitu. Tapi dapatnya itu hanya sertifikat. Ada management, ada marketing management, sampai pada general management. Sertifikat itu kan tidak laku kalau untuk pekerjaan, melamar pekerjaan kira-kira gitu, Pak. Sehingga ada keinginan untuk masuk ke gelar MBA. Saat itu ada 3 tempat. Nah, kemudian rektor pertama kalau nggak salah itu Pak Albert Wijaya, itu pendeta di tempat saya juga, sehingga saya kenal, lalu omong-omong kemudian saya tertarik untuk di Prasetya Mulia. Sertifikat yang saya ada, saya fotokopi,
kemudian diwawancara, kemudian dites, kemudian diizinkan masuk. Karena mereka tidak menerima hanya akademisi, tetapi menerima profesional juga. Sehingga itu bisa mix together. Begitu, Pak. Oke, bisa berikan aplaus buat Pak Edi Sucipto. Ya. Lebih lengkapnya setelah baca bukunya, begitu ya. Nah, di dalam buku itu juga ada beberapa tulisan kontributor dari teman-teman pelayanan Pak Edi maupun rekan-rekan yang lain. Nah, salah satunya adalah seorang ibu, saudara, yang pernah mendampingi Pak Edi ketika Pak Edi menjadi Ketua Majelis GKMI Jakarta. Dan ibu ini menjadi sekretaris majelis pada waktu itu. Saudara, saya kenal Pak Edi kira-kira sudah dekat lebih dari 8 tahun begitu ya. Pak Edi bukan orang yang gampang, betul ya? Orang yang cermat, dan seringkali ada banyak hal yang harus dilakukan kalau bersama dengan Pak Edi. Nah, saya mau tahu ibu ini kok bisa kuat begitu ya kira-kira ya. Bisa maju ke depan, Bu Sri Wadaningsih. Silakan.